Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo cari Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Karena firman Tuhan jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita orang-orang yang hidup bergantung kepada firman Tuhan. Kita orang-orang yang bukan bergantung kepada keadaan, apa yang kita lihat, tapi kita hidup bergantung karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan setiap kita untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan, untuk hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Karena itu kita perlu merenungkan firman Tuhan untuk selalu Tuhan menuntun dan mengarahkan kita masuk dalam rencana dan jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan saya. Caranya bagaimana? Bagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, di grup-grup WhatsApp atau WhatsApp personal, sehingga akhirnya banyak orang juga turut boleh mengalami berkat Tuhan. Kita sudah diberkati melalui program ini, ayo sekarang bagikan kembali sehingga orang lain juga boleh turut mengalami berkat yang sama yang kita peroleh melalui program ini, sehingga akhirnya banyak umat Tuhan terus mengalami kekuatan, banyak umat Tuhan terus mengalami pertolongan Tuhan. Kita berdoa, kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada di dalam berkat, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Kami berterima kasih sebab hari-hari yang kami jalani semua karena kasih setia Tuhan yang membela kami, yang menolong kami, yang menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan seperti ini. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu. Haleluya. Jadi kita mengerti Tuhan dengar doa kita. Tidak ada yang sia-sia ketika kita berdoa. Apa yang saudara dan saya doakan Tuhan dengar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mendengar doa saya. Telah kudengar doamu, dan apa dikatakan selanjutnya? Telah kulihat air matamu. Jadi hari-hari ini kalau engkau menangis sedih oleh karena pergumulanmu, engkau menangis sedih oleh karena difitnah, engkau menangis sedih oleh karena engkau dirugikan oleh orang-orang lain, saya ingatkan, Tuhan tahu apa yang menjadi kesedihanmu. Tuhan lihat air matamu. Amin. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan tentang peristiwa di mana Tuhan tahu apa yang menjadi kesedihan kita. Tuhan dengar doa kita dan Tuhan lihat air mata kita. Ada banyak orang nangis di hadapan Tuhan dan karena doanya belum dijawab-jawab, mereka mulai membuat statement, Tuhan kayaknya gak dengar doa saya ya. Tuhan kayaknya gak tahu ya perasaan saya. Tuhan gak lihat ya air mata saya. Sampai mata saya bengkak seperti ini, saudaraku. Tuhan tahu setiap tetes air matamu berapa yang jatuh, dia tahu. Sampai sedetail itukah? Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan secara detail. Setiap apa yang menjadi keluhan, kesahanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi penyebab engkau menangis, Tuhan tahu. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, sadarilah hal ini. Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan melihat air mata kita. Jangan menangis di hadapan manusia, karena manusianya akan membuat engkau memandang engkau sebelah mata. Engkau akan dilihat lemah, engkau akan dilihat kekurangan karena engkau menangis di hadapan manusia. Menangislah di hadapan Tuhan. Air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Amin. Dia bukan hanya Allah yang mendengar doa kita, tapi dia juga Allah yang melihat air mata kita. Hal yang sama dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 94 ayatnya yang ke-9. Pemazmur jelas katakan seperti ini dalam Mazmur 94 ayat 9. Dia yang menanamkan telinga, dia yang menaruh telinga, masakan dia tidak mendengar? Dia yang membentuk mata saudara dan saya, masakan tidak memandang?
Jadi hal ini mengingatkan kepada setiap kita, apapun masalah saudara dan saya, apapun pergumulan saudara dan saya, berdoa, 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 dan berdoa. Karena Dia Tuhan yang mendengar doa kita. Kalau engkau sampai menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Tapi saya malu pendeta untuk menangis, saya kan laki-laki. Engkau menangis di hadapan manusia, malu. Menangislah di hadapan Tuhan, gak usah malu. Di situ membuktikan bahwa kita perlu Tuhan. Tuhan melihat sampai kedalaman isi hati kita. Apakah tangisanmu tangisan air mata buaya? Atau tangisanmu tangisan dari hati yang berseru dan menjerit kepada Tuhan? Tuhan melihat hatimu. Manusia bisa kita tipu dengan air mata kita, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu dengan air mata kita. Apakah air matamu itu air mata kepedihan, kesedihan? Dan akhirnya berseru kepada Tuhan, atau air matamu adalah air mata sandiwara. Wah, iya kan? Ada air mata sandiwara. Tetesin aja obat mata, engkau nangis. Tapi Tuhan lihat hati. Dan hari ini akhirnya kita diingatkan. Karena Tuhan mendengar, Tuhan melihat, maka belajar mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya Alkitab jelas katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ada pergumulan, ada masalah, jangan buru-buru ambil jalan. Berdoa dulu, doa dulu, Tuhan mendengar. Ada masalah, jangan buru-buru membalas yang jahat dengan yang jahat. Doa, 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 karena Tuhan menyatakan keadilan dalam hidup. Hari ini kita diingatkan, Dia yang menanamkan telinga dalam hidup saudara dan saya. Dia yang menaruh mata, membentuk mata, masakan Dia tidak melihat? Dia yang menanam telinga, masakan Dia tidak mendengar? Berarti hari ini kita diingatkan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, doa dan air mata setiap kita Tuhan dengar. Doa dan air mata setiap kita Tuhan perhitungkan. Doa dan air mata setiap kita akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memutarbalikan keadaan. Hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang membuat engkau menangis, apapun yang membuat engkau bersedih, bawa itu dalam tangan Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang mendengar setiap doa kita, dan Dia melihat setiap tetes air mata kita. Dia perhitungkan. Karena Tuhan melihat hati kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diteguhkan bahwa Engkaulah Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Engkau Allah yang melihat setiap tetes air mata kami, dan itu Allah perhitungkan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang bersedih, menangis oleh karena satu dan lain hal. Dan mereka berdoa, biarlah mereka diingatkan akan firman Tuhan ini. Engkau Allah yang mendengar doa kami. Engkau Allah yang melihat air mata kami. Karena Engkau yang menanamkan telinga dalam tubuh kami. Engkau yang membentuk mata dalam tubuh kami, sehingga Engkau mendengar dan Engkau memandang dari surga-Mu. Hamba berdoa buat umat Tuhan satu persatu. Biar Tuhan damai daripadamu turun atas masing-masing kami. Kekuatan yang tidak terbatas itu Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat menghadapi apapun yang seringkali membuat kami menangis. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami jadi mengerti hari ini bahwa kami masih punya Tuhan yang selalu mendengar dan selalu melihat air mata kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Peganglah firman Tuhan ini. Kita punya Allah yang selalu mendengar doa kita. Kita punya Allah yang selalu melihat setiap tetes air mata kita yang jatuh. Dan itu Allah perhitungkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.